menghancurkan dirinya sendiri dan membinasakan banyak orang yang kokoh yang pendiriannya sejati. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Halo teman-teman, apa kabar? Senang kita boleh bertemu kembali di channel Wejang Hikmat. Terima kasih untuk dukungan dan support teman-teman bagi channel ini. Boleh teman-teman like, share, subscribe untuk mendukung terus pelayanan kita bersama. Teman-teman, dalam beberapa video sebelumnya kita sudah berbicara tentang pemberitaan Injil. Kita akan masih membahas topik yang sama. Tema kita kali ini kita akan berbicara tentang kembali ke dasar. Teman-teman, saya akan memulai bagian ini melalui cerita tentang seorang pelatih yang handal pada masanya. Salah satu olahraga yang ada di negara Paman Sam, yaitu American Football. Pelatih ini bernama Vince Lombardi. Dia memulai permainannya dalam American Football dalam kelompok-kelompok kecil. Siapa sangka akhirnya dia populer dan naik menjadi asisten pelatih dalam masa-masa karir yang dia capai di dalam permainan itu. Bahkan akhirnya diangkat menjadi seorang pelatih utama dari satu grup profesional, yaitu Green Bay Packers. Oh, dia melatih tim ini dengan semampunya, sekuat-kuatnya. Lombardi dikenal sebagai pelatih yang keras. Dia telah melatih tim ini dengan luar biasa. Tetapi pada satu masa ketika tim ini melakukan pertandingan, Lombardi mengalami kekecewaan menyaksikan pertandingan itu. Dia sangat terpukul ketika menyaksikan pertandingan itu. Ketika masa halftime, Lombardi mengumpulkan mereka bersama. Dalam masa istirahat paruh waktu itu, Lombardi mengumpulkan mereka dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dia mengangkat tangan kanannya di antara mereka. Tangan kanan yang berisi sebuah bola yang berbentuk oval dan berwarna coklat. Lombardi berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, ini apa? Teman-teman, ini apa?" Lombardi melanjutkan, "Ini bola. Ini bola, teman-teman. Semua perlengkapanmu, peralatanmu yang mewah dan kuat, itu semua menjadi tidak ada artinya. Semua keahlian, kecakapan, kepintaranmu dalam bermain, semua itu juga menjadi tidak ada artinya jika engkau tidak mengerti yang menjadi inti dasar permainan ini, bahwa bola itu sendirilah yang menjadi dasar dari permainan itu." Oh, Lombardi sejujurnya tidak bosan-bosannya memberikan dasar ini di dalam masa-masa ruang pelatihan mereka. Akhirnya teman-temannya bermain dengan bersama, menggenggam bola, menendang bola bersama dari satu estafet ke estafet yang lainnya. Dan akhirnya di sanalah bola itu menembus pertahanan lawan, maka akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita. Oh, bersama Lombardi dia membawa timnya memenangkan 2 kali Super Bowl dalam pertandingan. Bahkan dia memenangkan 5 kali NLF Champion, luar biasa. Lombardi tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-temannya. Teman-teman, back to basic. It's not about you or me. Ini bukan tentang engkau atau saya, tetapi back to basic, kembali ke dasar. Teman-teman, prinsip-prinsip Lombardi ini mengingatkan saya kepada seorang sosok yang kita mengenalnya, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menetapkan sebuah prinsip-prinsip dasar di dalam pelayanannya. Rasul Paulus tidak akan bekerja, tidak akan bergerak tanpa pimpinan dasar yang telah dia pegang. Paulus pernah melayani satu kota yang kita kenal namanya kota Korintus. Dia pernah berada di sana lebih kurang 1,5 tahun. Dia membimbing mereka, dia mendidik mereka, dia memuridkan mereka. Oh, dan banyak orang-orang di sana yang menjadi percaya kepada Yesus. Hidup mereka diubahkan. Mereka adalah orang-orang yang biasa, mereka bukan orang-orang yang terkenal atau berpengaruh di kota Korintus. Tetapi dengan pemberitaan firman Tuhan yang mereka terima, orang-orang Korintus mulai memiliki hikmat dan perkataan di antara orang-orang sesama mereka. Paulus bangga dengan jemaat di Korintus. Oh, dia bersyukur dengan pelayanan ini. Ini satu kota yang besar, di mana kota ini pasti bisa berpengaruh ke banyak daerah, ke banyak tempat yang lainnya untuk menjadi pemberitaan Injil. Oh, Paulus sungguh mengharapkan ini, teman-teman.
satu kota yang besar dan maju tempat pertemuan banyak orang. Teman-teman, coba kita perhatikan ketika Paulus begitu suka citanya. Tetapi ketika dia berada dalam pengembaraannya di Efesus setelah meninggalkan kota Korintus yang telah dia bangun, dia mendengar berita dari keluarga-keluarga yang ada di sana bahwa orang-orang Korintus telah melihat dengan cara yang berbeda tentang iman yang telah mereka terima. Orang-orang Korintus mulai memperbandingkan satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang telah memimpin mereka, orang-orang yang telah memberikan masukan, pengajaran, bimbingan kepada mereka. Teman-teman, orang-orang Korintus mulai membandingkan antara Apolos, Paulus, Kefas yang telah mendidik mereka dan membuat mereka menjadi berkelompok-kelompok, dan terjadilah perpecahan di antara mereka. Orang-orang Korintus mulai merasa pintar, mulai merasa tahu karena mereka telah memiliki hikmat dan perkataan. Paulus menegur mereka, ini bukan tentang baptisan, ini bukan tentang ajaran yang dibawa oleh pribadi lepas pribadi. Ini bukan tentang pengajaran yang telah engkau terima dari hikmat manusia. Tetapi Paulus kembali menegaskan satu tekanan yang sangat penting, satu tekanan yang dasar yang tidak boleh diganti. Mari kita melihat apa yang dikatakan Paulus yang menjadi dasar yang teguh yang harus dipegang oleh orang-orang Korintus. Kita akan membacanya dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus dengan tegas mengatakan, tidak ada seorang pun yang boleh meletakkan dasar lain. Dasar yang berbeda dari dasar yang telah diletakkan. Apa dasarnya? Yaitu Yesus Kristus. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus. Hei jemaat Korintus, jangan engkau merasa sok pintar dan sok cerdas. Engkau mulai membawa hal ini kepada cara yang berbeda. Engkau mulai memperkatakan satu dengan yang lainnya dan saling menjatuhkan. Oh bukan. Ini bukan tentang kepintaran, hikmat, dan kecerdasanmu. Ini bukan tentang kecakapanmu dalam mengajar, dalam membimbing orang dengan hikmat manusia. Tidak, ini bukan tentang Apolos atau Paulus atau Kefas. Tetapi ini tentang dasar yang teguh, yang tidak boleh engkau ganti, yang tidak boleh engkau rubah, yang menjadi pendirianmu dari mulai engkau percaya sampai selama-lamanya. Dan dasar itu telah diletakkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Dasar itu adalah Yesus Kristus. Paulus menegur jemaat Korintus. Paulus harus mengingatkan jemaat Korintus bahwa panggilan yang engkau telah terima, pilihan yang telah engkau dapatkan dari Tuhan, bukan untuk memegahkan dirimu, bukan untuk menyombongkan dirimu, tetapi untuk memegahkan nama Tuhan yang menjadi dasar kehidupanmu. Teman-teman, Paulus sangat sederhana. Dia mengisyaratkan dengan sebuah bangunan, dengan satu pondasi dasar yang tidak boleh diganti. Dan hanya ada satu pondasi yang dapat menopang satu bangunan. Anda mungkin telah melihat satu bangunan yang ada di belakang saya. Oh, ada banyak orang yang tinggal di sana, mungkin ribuan. Barangkali juga Anda pernah tinggal di sana atau Anda memiliki salah satu tempat di dalamnya. Ketika mereka menikmati kenyamanan, kesenangan, sukacita di dalam bangunan itu, pernahkah mereka bertanya dalam diri mereka, apakah yang telah menjadi dasar yang membuat mereka boleh bersukacita selain apa yang mereka saksikan di hadapan mata dan kepala mereka? Oh, hampir nyaris mereka pasti tidak akan memikirkan bahwa dasar itu terletak di bawah bangunan itu. Dasar itu ada di sana jelas dan bisa disaksikan. Dasar itulah yang telah menjadi pondasi yang kokoh, sehingga bangunan itu dapat berdiri dan memberikan pertolongan, perlindungan kepada mereka yang tinggal di dalamnya. Teman-teman, betapa pentingnya bagi Paulus
agar kita melihat dasar yang teguh itu. Anda tahu, apabila itu dipertanyakan kepada saya, dengan apa yang saya miliki saat ini, dengan keberadaan saya saat ini, saya tidak mungkin memiliki bangunan itu. Saya tidak akan bisa mendapatkan bangunan itu. Oh, itu di luar jangkauan saya. Itu bukan perkara saya tidak mampu untuk memikirkannya. Terlalu tinggi bagi saya untuk memiliki tempat yang ada di bangunan itu. Terlalu jauh. Tetapi pernahkah Anda berpikir, sehebat apapun bangunan itu, sekokoh apapun bangunan itu, kita sama-sama tidak mengharapkannya. Apabila gempa besar terjadi, bangunan itu juga bisa kena dampaknya, bahkan bisa rubuh dan menghancurkan dirinya sendiri dan membinasakan banyak orang, menghancurkan kehidupan orang. Mungkin Anda pikir Anda nyaman tinggal di dalamnya, Anda sukacita di dalamnya, Anda memiliki air panas, Anda memiliki tempat untuk mandi, barangkali Anda memiliki kolam renang, TV datar yang lebar incinya cukup besar. Oh, Anda memiliki ornamen-ornamen, settingan ruangan yang tidak membuat Anda bosan dan betah di rumah. Oh, tempat itu bagus. Tetapi ketika gempa itu melanda, kita tidak mengharapkan itu terjadi. Setiap bangunan yang ada di bumi ini akan goyang, bahkan bisa runtuh dan rubuh. Dan pasti itu akan rubuh. Paulus memberikan satu penjelasan kepada jemaat di Korintus. Teman-teman, kata Paulus, ini adalah dasar yang bukan datang dari manusia. Satu dasar yang tidak bisa digoyangkan oleh kekuatan apapun. Satu dasar yang kokoh, yang pendiriannya sejati, yang engkau akan mengikuti dan engkau akan berdiri kokoh, teguh, dan tak tergoyahkan di dalamnya. Apapun ancaman bahaya, rintangan, bahkan gempa kekuatan yang sangat dahsyat yang ingin menerjang dasar itu sangat kokoh dan tidak tergoyahkan. Karena dasar itu adalah pemilik dari seluruh ciptaan ini. Dasar itu adalah pencipta dari seluruh alam semesta ini. Engkau tidak boleh mengandalkan dasar yang dibuat manusia. Tapi engkau harus mengandalkan dasar yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, perhatikan apa yang kita alami saat ini. Bukankah kita yang sebagai gerejanya mengalami hal yang sama dengan jemaat di Korintus? Oh, kita menjadi begitu aktif bahkan reaktif ketika kita berbicara tentang baptisan, makanan. Kita bicara tentang karunia-karunia. Oh, kita begitu aktif, kita begitu reaktif. Tetapi ketika kita berbicara tentang pemberitaan Injil, kita tiba-tiba menjadi pendiam. Kita tiba-tiba menjadi bisu. Karena kita tahu ada tugas berat di dalamnya. Ada tantangan di dalamnya. Sama seperti panggilan yang telah diterima Paulus. Ada tantangan di dalamnya. Tetapi engkau tidak perlu takut. Karena dasar yang engkau pegang itu terlalu kokoh. Tidak ada badai, gelombang yang bisa menggoyahkan, yaitu Yesus Kristus. Maka ini bukan tentang gerejamu, bukan tentang gerejaku, bukan tentang keberhasilanmu, atau bukan tentang kegagalanku. Tetapi ini berbicara tentang Yesus yang menjadi pondasi dasar. Maka kita membangun di atasnya sesuai dengan kehendaknya. Bangunan itu adalah jiwa-jiwa yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bawa kepada Dia. Ada ladang yang telah siap menguning di sini, teman-teman. Siap untuk dituai. Siap untuk dituai. Teman-teman, engkau yang berkata sebagai orang percaya, engkau adalah penuai itu. Bukan tentang pelayananmu, bukan tentang kemurahan hatimu, bukan tentang pemberianmu. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi anugerah yang terbesar tentang pemilihan atas dirimu untuk berdiri di atas dasar yang teguh, batu karang yang teguh, dan engkau membangun di atasnya berdasarkan ukuran yang dipercayakan kepadamu masing-masing, berdasarkan apa yang Tuhan telah tetapkan untuk engkau miliki masing-masing. Teman-teman, Paulus mengingatkan kita back to basic. Maka ketika kita meletakkan dasar itu dan membawanya sebagai perlengkapan kita, sebagai senjata rohani kita,
kita akan menghantam pertahanan lawan. Maka ketika bola itu masuk ke gawang, maka akan ada sorak-sorai, sukacita. Maka sorga akan bersukacita karena ada yang diselamatkan. Teman-teman, pondasi itu membahayakan. Tapi pondasi di dalam Kristus menyelamatkan. Back to basic. Kiranya bagian ini boleh memberkati kita. Jika engkau diberkati, bagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus baik. Shalom.